Untukkan kepada orangmu pantai and please Denjaka atau Detasemen Jala Mangkara adalah satuan khusus yang dimiliki TNI Angkatan Laut Indonesia. Denjaka itu sendiri pada awalnya bernama Pasusla atau Pasukan Khusus Angkatan Laut Indonesia, karena pasukan ini sangat dibutuhkan. Kemudian Panglima mendesak adanya pasukan khusus TNI AL dengan tugas menanggulangi bentuk ancaman dalam aspek laut. Pada tahap pertama pembentukannya, hanya berjumlahkan 70 orang saja, yang terdiri dari beberapa pasukan Kopaska dan Taifib Korps Marinir TNI AL. Karena perkembangan dan kebutuhannya lah, maka dari itu Kasal meminta kepada Panglima TNI untuk berkeinginan membentuk Denjaka. Dan pada 13 November 1984, lahirlah Denjaka menjadi satuan anti-teror yang menjaga Laut Indonesia. Selain itu, pasukan khusus Denjaka ini pun mempunyai banyak prestasi yang selalu membanggakan kesatuan ini dan Indonesia, dan disebut-sebut menjadi pasukan terkuat dunia. Tetapi di balik semua prestasi yang didapat, ada pengorbanan yang harus dibayar. Seperti yang kalian ketahui, untuk memasuki kesatuan ini diperlukan ketahanan fisik dan mental di batas manusia normal pada umumnya. Untuk bisa masuk ke dalam kesatuan ini, prajurit diwajibkan mengikuti pelatihan penanggulangan teror aspek laut selama 6 bulan. Selain mengikuti pendidikan PTAL, kemudian para prajurit ini harus mengikuti pelatihan di Bumi Marinir Cilandak. Kemudian setelah itu, mental dan fisik mereka kembali digembleng di Puslapfor Situbondo, Jawa Timur. Dan para calon prajurit Denjaka ini juga dilatih berbagai keterampilan operasi tempur, seperti penyusupan di berbagai medan, baik laut, sungai, maupun hutan. Bagi mereka yang lolos, pastilah memiliki tubuh yang tahan banting dan kecerdasan yang luar biasa. Dan disebut-sebut kekuatan satu prajurit Denjaka setara dengan 120 prajurit biasa. Selain kemampuan yang luar biasa, ada juga salah satu latihan yang luar biasa gilanya, yaitu dilempar ke laut lepas dengan tangan kaki yang terikat. Latihan ini sendiri dilakukan agar bisa menyelamatkan diri apabila diterjunkan ke laut lepas saat melakukan tugas. Seperti yang bilang tadi, selain di laut, Denjaka juga dilatih untuk bisa bertahan hidup di hutan belantara. Mereka akan menjalani survival selama berhari-hari di tengah hutan. Hal ini bertujuan untuk melatih daya tahan prajurit, dan para prajurit ini tidak dibekali makanan apapun, sehingga mereka harus memutar otak bagaimana caranya agar bisa bertahan hidup di dalam hutan. Selain pelatihan di darat dan di laut, pasukan ini juga harus melakukan pelatihan udara. Calon prajurit Denjaka akan dilatih untuk melakukan terjun bebas pada malam hari, dan mendarat di lokasi yang sudah ditentukan tanpa diketahui musuh. Selain penguasaan ilmu bertempur, prajurit Denjaka juga dibekali ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Sebab satuan ini dibentuk untuk bertugas dalam penyusupan di daerah operasi. Maka dari itulah mereka harus dibekali kemampuan intelijensi yang mumpuni agar bisa mengatasi masalah dengan cepat, baik secara individu maupun berkelompok. Dari latihan yang keras dan mengerikan itulah, tak heran dalam semua tugasnya dapat diselesaikan dengan sangat cepat dan mendapatkan prestasi-prestasi yang membanggakan. Satuan ini juga sangat dirahasiakan keberadaannya dan sering dijuluki sebagai hantu laut Indonesia. Bagaimana menurut kalian tentang Denjaka ini dan pelatihannya? Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe.